Ayo berburu kuliner khas Pariaman. Kota Pariaman sebagai salah satu tujuan destinasi wisata di Ranah Minang memiliki pesona tersendiri. Dikenal dengan destinasi baharianya yang beragam atraksi, wahana, dan sajian kuliner yang berbentuk rasa penasaran tertentu tidak jauh dari seaport juga. Apabila berwisata ke kota Pariaman, jangan lupa menikmati kuliner yang khas berikut ini. Saya merupakan berakalia nanti dapat menjadi rekomendasi. Sala lauk bule, gorengan yang selalu diburu. Sala lauk atau sala lauk bule merupakan kuliner berjenis gorengan khas Pariaman. Gorengan ini terbuat dari adonan tepung, beras, dan ikan yang ditambah beberapa rempah-rempah. Memiliki cita rasa yang gurih, cukup asin dan renyah. Bisa menjadi cemilan hingga disajikan sebagai pelengkap makanan. Sala lauk ini mudah ditemukan di pantai Gandaria, kota Pariaman, dan Pulaan Tepakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nasi seng, nasinya menggoda sekali. Nasi seng ini memiliki nama yang unik. Singkatan dari nasi saratui kenyang atau seratuh kenyang. Itu dulu, tentu saja sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Ketika mendengar namanya saja sudah berpikir yang tidak-tidak saja. Nasi seng merupakan kuliner khas tepi pantai kota Pariaman, berbentuk kerucut seperti limas yang dibungkus dengan daun pisang. Nasi sala menu sarapan merupakan meriah. Nasi sala merupakan hidangan ikan terah digoreng dengan tepung dan disajikan sebagai dengan nasi seng dan sambal. Ikan dan tepung terigu menjadi bahan utamanya, kemudian dicampur dengan rempah-rempah lainnya untuk menciptakan cita rasa yang khas. Nasi sala biasanya menjadi menu sarapan bagi masyarakat kota Pariaman, namun kini menjadi kuliner yang diburu juga oleh para wisata. Sate Piaman, si merah merona. Sate Pariaman umumnya hampir sama dengan sate Padang lainnya, namun sebagai perbedaan terletak pada kuahnya. Sate Pariaman memiliki warna kuah yang merah dan lebih pedas dari sate Padang. Kuahnya tidak terlalu kental karena menggunakan tambahan tepung beras. Untuk isinya, satenya ada yang menggunakan daging ayam, daging sapi, ceker ayam. Terkadang ada loka harga yang merosot kreatif tergantung tempatnya. Gulai kepala lauk selalu diburu pencipta kuliner. Gula kepala lauk atau gulai kepala ikan menjadi menu makanan yang wajib dicoba saat melancong ke kota Tabu. Ini pasannya sebagai kuliner seaport khas Ranah Minang ini memiliki cita rasa yang kaya akan rempah-rempah. Dapat dijumpai hampir di setiap rumah makan. Namun lebih asik mencoba makanan di kawasan pesisir pantai. Gulai kutupe tunjang, Los Labuk, Pasar Kurai Tajati. Makanan ini sebagai menu sarapan pagi yang selalu diburu oleh para penikmat kuliner Minangkabau. Beberapa dari lontong ketupe biasanya hanya memakai gulai sayur dan mie, tapi kali ini menambahkan jage atau kikil, kulit sapi atau kerbau. Lontong ketupat ini memiliki warna kuning yang lebih pekat dari biasanya. Bumbu rempah-rempah biasanya terasa ketika mencoba makanan ini. Kuliner khas kota Pariaman dan dapat ditemukan di Los Lambuang, Pasar Balai,
Kurai Jati ternyata tempat di Essen sejak zaman Belanda. Pokat cancang, piaman, dan menu warna. Pokat cancang menjadi minuman yang terkenal di Los Labuang Pasar Kurai Jati Pariaman. Minum yang penuh warna ini mudah sekali dibuatnya. Berbahan dasar dari buah alpukat yang telah dikocok dengan menggunakan sendok, kemudian dicampur dengan sirup merah dan tertabur dengan batu es yang telah dihaluskan. Terakhir diberi susu krim kental, manis putih siap panen, biasanya disantap. Cuaca Priaman yang cukup panas ini menjadi pelepas dahan saat berkunjung ke daerah yang dikenal dengan budaya Hoya Tabunya. Makur kata meh, kuliner yang kian langka. Kota Priaman juga memiliki kuliner antutik yang berbeda, sulit dijumpai seperti Makung kata meh ini. Tidak ada cerita yang dapat dibagi, namun dari gambar yang telah berjenis kue basah berbahan dasar tepung beras. Ladu Pariaman, oleh-oleh khas Pariaman. Setelah mencicipi makanan berat dan cemilan khas Pariaman, saat ini mencari oleh khas, yaitu ladu Pariaman atau ladu arai Pinang. Penegak sejenis kerupuk, memiliki tekstur yang sedikit lebih tebal, bentuk bulat tipis dan bola garis-garis tertentu, dan berbeda dasar tepung beras. Sekarang ada keras atau berbentuk menurunkan motif bunga. Proses produksinya dimulai dari perbuatan adonan yang berasal dari campuran tepung, beras, telur, dan garam, dicetak menggunakan daun pisang.